Kita lanjutkan lagi. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan sukacita dan kegembiraan dalam komunitas PAI. Dan kami berharap setiap pionir mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Kami berharap semua pionir menikmati musim liburan akhir tahun yang menyenangkan dan menggunakan informasi ini untuk benar-benar terlibat dengan PAI dan komunitas kami guna berupaya menuju Open Network pada tahun 2024. Berikut ada beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman ini. Apakah ada jaminan Open Network akan terjadi pada tahun 2024? Tidak. Tidak ada jaminan seperti itu. Namun, pengumuman ini menunjukkan rencana sebenarnya dan proses yang dimiliki core team untuk menuju tahapan Open Network. Hal ini juga menyoroti kondisi dan pencapaian yang lebih spesifik lagi bagi kita untuk mencapai Open Network. Dan siapa serta apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan pencapaian tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas memandu pelaksanaan yang produktif. Seperti dijelaskan di atas. Hal ini bergantung pada upaya kolektif core team, pengembang komunitas, dan pionir memenuhi dua syarat tersebut. Faktor lingkungan yang tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi. Atau syarat ketiga, masih mungkin memaksa jaringan untuk tetap berada dalam periode enclosed mainnet dan terus membangun, menyesuaikan dengan kondisi realitas global yang baru. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin pionir dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju Open Network? Pergerakan Open Mainnet pada tahun 2024 tergantung kepada Anda, terutama sasaran yang tercantum dalam syarat 2. Kontribusi pionir sangat penting untuk tujuan migrasi KYC, _mainnet, dan tujuan-tujuan utilitas. Untuk KYC, Anda dapat 1. Melengkapi permohonan KYC dan daftar periksa mainnet Anda terlebih dahulu. Yang kedua, memvalidasi permohonan KYC yang tersedia setelah Anda lulus KYC. Yang ketiga, mengundang lingkaran keamanan atau security cycle, kemudian juga tim rujukan atau referral team, serta kolega, teman, rekan, dan keluarga atau siapapun untuk melengkapi KYC mereka dan menyelesaikan daftar periksa mainnet. Untuk utilitas, jika Anda seorang pengembang, 1. Anda dapat membangun aplikasi PAI untuk komunitas yang terdiri dari puluhan juta pionir ini dari berbagai kemungkinan kasus penggunaan tanpa pengalaman blockchain sebelumnya. Jika Anda bukan seorang pengembang, 2. Anda dapat mengundang pengembang dari jaringan pribadi dan profesional Anda untuk membuat aplikasi PAI di bawah program Duta Pengembang kami dan menerima hadiah 1000 PAI. Utilitas tidak hanya diciptakan, tetapi juga digunakan. Oleh karena itu, baik Anda seorang pengembang atau bukan. Yang ketiga, Anda dapat mendukung tujuan utilitas jaringan dengan A. Menggunakan aplikasi PAI di PAI Browser, B. Membagikan konten aplikasi PAI ke seluruh dunia melalui PAInet, dan bahkan C. Menggunakan PAI Anda di bisnis lokal Anda. Mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai dan terutama bergantung pada komunitas? Fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua pionir memenuhi syarat untuk mengajukan KYC dan sebagian besar dari semua permohonan dapat lulus KYC dalam waktu singkat. Jadi dengan pertumbuhan komunitas yang berjumlah lebih dari 47 juta anggota, target 15 juta KYC yang tercapai dan 10 juta imigrasi harus dapat dicapai. Meskipun pekerjaan dukungan core team untuk syarat 2 akan terus fokus pada penyelesaian aplikasi corner case. Corner case itu adalah kasus-kasus yang terpinggirkan, ya seperti yang Anda alami dalam saat KYC. Yang terhenti dalam proses KYC, kita perlu menyadari bahwa di tingkat jaringan, bahwa corner case yang panjang tidak akan menjadi pendorong terbesar dalam mencapai target jumlah KYC dan migrasi. Tonggak sejarah migrasi KYC dan mainnet pada syarat 2 ini terutama akan bergantung pada komunitas untuk memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pionir bergabung
mengajukan permohonan, memvalidasi, dan lolos dalam proses KYC, serta menyelesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan KYC dan mengapa ada penundaan pada beberapa akun? Seperti yang dikomunikasikan dalam White Paper Desember 2021 dan banyak pengumuman KYC seperti pada nomor 1, 2, dan 3, tujuan KYC adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu, pelanggaran kebijakan, pelaku jahat, sambil mengizinkan akun jujur, penambang untuk meloloskan, dan untuk mematuhi undang-undang seperti peraturan anti pencucian uang dengan mencegah penyeberangan akun yang terkena sanksi. Dalam menentukan akun tersebut, akan ada pengawasan dan pemeriksaan tambahan terhadap sebagian kecil aplikasi yang pasti akan meningkatkan waktu pemrosesan untuk memastikan hasil yang adil dan akurat semaksimal mungkin. Akun-akun yang memerlukan pemeriksaan ekstra belum tentu merupakan akun palsu, pelanggar kebijakan, atau pelaku kejahatan. Namun penentuan akun-akun tersebut mungkin lebih sulit dari biasanya sehingga memerlukan waktu ekstra. Menyelesaikan corner cases dalam permohonan KYC agar pionir yang jujur dapat lulus dan bermigrasi akan menjadi fokus utama Kortim pada tahun 2024. Hal ini akan mencakup penyediaan informasi dan langkah selanjutnya untuk mengambil permohonan yang macet dan memberitahu pemohon jika ada penolakan. Jenis aplikasi Pi apa yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas di syarat 2? Aplikasi yang hanya merupakan replika atau contoh dari aplikasi Pi lainnya tanpa pembedaan yang berarti. Melanggar kebijakan Pi, tidak bermaksud untuk benar-benar melibatkan pengguna, atau tidak memberikan manfaat bagi ekosistem Pi, tidak dihitung dalam sasaran utilitas 100 aplikasi Pi sebenarnya. Kriteria untuk apa yang dianggap sebagai aplikasi Pi sebenarnya akan dikalibrasi lebih lanjut sepanjang tahun. Apa itu Open Network? Pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup. Artinya mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Berpindah ke Open Network berarti firewall akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke blockchain Pi mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall, dan pionir akan dapat menjalankan mainnet Pi node dan layanan API mereka sendiri. Baca bab peta jalan atau roadmap yang diperbaharui pada white paper Desember 2021 untuk mempelajari lebih lanjut. Bagaimana kita mengetahui kemajuan menuju tujuan Open Network pada tahun 2024? Pada tahun 2024, Kortim akan terus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan jaringan pada syarat 1, syarat 2 melalui roadmap itu sendiri dan atau pengumuman. Dengan cara ini, para pionir dan Kortim dapat memeriksa kemajuan kolektif kita, menilai di mana letak kesenjangannya, dan memfokuskan upaya kita untuk mencapai tujuan kolektif kita dalam transisi Open Network pada tahun 2024. Catatan terakhir dari saya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Open Mainnet Pi Network ini hanya akan terjadi jika dan hanya jika syarat 1, syarat 2, dan syarat 3 tergenapi. Kortim sendiri tidak memberikan jaminan bahwa Open Mainnet akan terjadi tahun 2024. Oke lah, syarat 1 dan syarat 2 bisa terpenuhi. Tetapi jika syarat 3, yaitu klausul force majeure, tiba-tiba terjadi di luar dugaan seperti perang dan pandemi COVID-19 yang terjadi saat penambangan Pi Network 2 tahun lalu, kita bisa apa? Tetapi saya melihat fairness dari Kortim. Mereka tidak mau mengumbar janji-janji muluk. Mari berdoa dan turut berpartisipasi saja mendukung utilitas Pi Network. Dan semoga saja tahun 2024 nanti Open Mainnet dapat segera terwujud. Pada tutorial berikutnya kita akan membahas V2
roadmap yang mungkin juga akan kita bagi menjadi 2 atau 3 tutorial karena materinya sangat banyak. Semoga Anda tidak bosan menonton video tutorial saya. Keep mining, Pioneer. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye.